Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Titis Megayani dalam aksi nyata modul 2.3 Supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing. Kegiatan praobservasi, percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Dalam modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik, disajikan oleh Titis Megayani, calon guru penggerak Angkatan 6, kelas 15. Kegiatan praobservasi, Coach Titis Megayani, Coach Puput Triwidyastuti. Hari tanggal pelaksanaan Selasa 24 Januari 2023. Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Bu Titis. Sehat Bu Puput? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Puput, rencana kita kan akan mengadakan kegiatan supervisi kelas Ibu, supervisi pembelajaran kelasnya Bu Puput. Mohon maaf ini Bu Puput, siang ini saya mengambil waktu Bu Puput sebentar, tidak apa-apa Ibu? Tidak apa-apa. Iya. Jadi kegiatan siang ini adalah kegiatan praobservasi. Kegiatan supervisi itu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dari guru. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini tujuannya salah satunya adalah untuk mengetahui sejauh mana betul mempersiapkan supervisi yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Ya. Baik, kita mulai Bu Puput. Kira-kira kelas berapa nih Bu Puput dapat saya masuk nanti? Sesuai kelas saya berarti kelas 4B. Oke, kelas 4B Bu Puput. Untuk waktu kapan kira-kira? Oke, waktu bisa dilakukan besok hari Rabu atau boleh hari Kamis. Saya suka insya Allah siap. Rabu atau Kamis. Rabu atau Kamis. Boleh kita sepakati saja sekalian ya Bu ya. Kira-kira Rabu saja. Boleh. Oke, siap. Di Rabu tanggal 25 Januari Ibu saya tulis ya. Kira-kira jam berapa ini Bu? Lebih baiknya sesuai jadwal ya. Istirahat pertama, setelah istirahat utama itu sesuai mapelnya bahasa Indonesia. Oke, baik. Nanti setelah istirahat ya. Sebelumnya saya ingin tahu tujuan pembelajaran apa nih yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang akan disupervisi besok itu saya menuliskan 3 untuk mengamati, aspek mengamati, dan 2 untuk menulis, totalnya ada 5 ya. Yang pertama itu nanti peserta didik itu dapat menyebutkan unsur-unsur dari denah. Jadi ada 4 unsur yang harus disebutkan peserta didik. Terus yang kedua nanti peserta didik itu dapat menelaah cara tercepat menuju ke suatu tempat. Kemudian yang ketiga nanti peserta didik menunjukkan sikap yang aktif dalam pembelajaran. Tujuan yang keempat, dari penugasan peserta didik nanti membuat denah dari rumah ke sekolah. Terus tujuan yang kelima, dari denah itu nanti peserta didik dapat menuliskan deskripsi minimal 3 kalimat bagaimana atau jalan dari rumah ke sekolah itu diceritakan. Saya ulangi ya Bu, yang pertama tadi tujuannya adalah menyebutkan unsur dari denah. Kemudian 2 dapat menelaah cara tercepat menuju suatu tempat. Kemudian yang ketiga menunjukkan sikap aktif. Yang keempat membuat denah dari rumah ke sekolah. Masing-masing siswa ini berarti berbeda. Kemudian yang kelima dapat menuliskan deskripsi jalan dari rumah ke sekolah. Seperti itu Bu. Jalan dari rumah ke sekolah. Baik, berarti nanti di bagian mana ini kira-kira poin utama yang akan saya amati atau tepatnya area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Puput? Ya, yang pertama untuk area pengembangan itu yang jelas itu seperti tujuan yang ketiga, yaitu menunjukkan sikap aktif. Dengan saya nilai keaktifan siswa itu seperti apa di kelas. Kemudian selain itu saya juga kembangkan tentang sosial emosi, pembelajaran sosial emosi. Saya tanyakan dulu kepada anak-anak dengan keadaan mereka. Kemudian di dalam pembelajaran itu juga kebetulan saya menggunakan game interaktif. Nah, di situ kan berarti anak ada
rasa senang gitu kan. Di akhir pembelajaran itu saya tanyakan refleksinya, bagaimana belajar dengan guru, sudah paham, senang atau tidak, itu di situ saya tanyakan setelah semuanya. Oke, baik. Kemudian ada lagi Bu, Ada lagi? ya, terus dari pembelajaran diferensiasiannya nanti ada prosesnya. Oke. Prosesnya nanti saya ada beberapa yang berbeda, yaitu saya sediakan undangan, kan ada denah itu biasanya, undangan, kemudian ada buku cerita, itu nanti ada denah yang sederhana itu kan macam-macam denah ya. Terus kemudian ada saya siapkan print out, ya. Mungkin anak-anak bisa melihat denah dari suatu tempat wisata atau gimana, mereka lihat oh seperti ini. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi nanti bagian yang akan saya amati lebih dalam lagi dari satu keaktifan siswa, kemudian di KSE kesadaran diri, ada game interaktif, kemudian yang ketiga adalah diferensiasi proses. Nanti jenengan akan menyajikan undangan, buku cerita dan print out seperti itu gitu. Persiapannya. Terus paling nanti yang perlu dikembangkan lagi ya, anak kan juga dalam pembelajaran harus terlibat dengan keterampilan ABCD 1 ya. Sudah include di dalamnya. Nanti pas mengamati berarti anak-anak itu critical thinking-nya. Oke, critical thinking Masuk di situ. Terus kemudian ada lagi pas membuat denah itu, berarti mereka harus kreatif. Betul, gitu. Harus kreatif. Bagaimana menggambarkan misalkan sebuah musola, kreatifnya mereka berarti. Ya, terus kemudian menuliskan cerita itu kan berarti mereka terlatih komunikasinya baik, status komponisasi. Komunikasi baik Ibu. Kira-kira strategi apa nih yang akan disajikan oleh Ibu nanti? Ya, Yang digunakan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yang pertama dari model dulu ya, modelnya itu project based learning atau PJBL. Kemudian strateginya itu nanti ada diskusi, pastinya mereka tanya jawab, terus ada penugasan dari saya, terus ada bermain game interaktif, jadi permainan itu. Oke, bagus sekali. Jadi sudah, kira-kira ada kendala nggak nih Bu yang dapat muncul nanti ketika masuk ke pembelajaran? Kalau menurut saya itu paling adalah pas pembuatan denah Bu. Kalau pembuatan denah itu kan anak pasti berbeda-beda kecepatannya, ya. Pasti nanti ada yang lama, kemudian mungkin waktu pembelajarannya akan sedikit agak molor gitu ya. Iya betul, antisipasinya betul. Apalagi kalau misalkan siswa yang rumahnya jauh, pasti kan gambar itunya kan berbeda-beda, apa simbolnya atau jalannya lebih panjang lagi ya. Itu. Baik, apa kira-kira nanti yang dapat Ibu lakukan untuk mengantisipasi kendala tersebut seperti itu? Antisipasi yang saya lakukan berarti yang pertama nanti saya berikan dulu, kan kalau dalam PJBL itu nanti ada peraturan, apa saja sih peraturan sebelum membuat proyek. Saya berikan aturan seperti nanti anak-anak dari rumah sudah tahu ya, kan sudah tahu sering ya, saya berikan besok pelajarannya ini, saya berikan informasi terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua disepakati berapa lama proyek harus selesai. Sepakati Kesepakatan waktu. Terus kemudian guru harus mengamati nih 5 menit pertama itu harus sampai mana. Jika ada yang tertinggal di situ, guru juga harus jadi siapa ini juga. Oh ya udah ini diserahkan itu. Terus nungguin juga. Kira-kira selanjutnya nih harapan Ibu setelah diadakan supervisi ini nantinya seperti apa tersebut? Ya, harapan saya siswa kelas lebih aktif, dan otomatis harapan terbesar saya juga anak-anak itu nilainya meningkat. Selain mereka itu belajarnya prosesnya bagus, hasilnya bagus, dan juga bermanfaat bagi kehidupannya mereka. Harapan saya sih. Bagus sekali Bu Puput, terima kasih ya Bu Puput ya. Mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Puput ya Bu Puput. Ya mungkin itu dulu kegiatan praobservasi kita pada siang hari ini. Sampai jumpa pada besok pagi insya Allah Bu Puput. Sukses selalu bersupervisi besok. Terima kasih Bu Puput. Sama-sama Bu Titi. Assalamualaikum. Salam, senang bisa membantu. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas dulu, Mas Fares. Oke. Bukan. Sejam tiba. Oke, nah besoknya sudah selesai. Anda silakan Mas Anda. Bagaimana perasaan Mas Anda? Disusul sama Mbak Iza, kemudian Mbak Dea ya, Mbak Iza sama Mbak Dea langsung saja di belakangnya langsung Mas Anda. Oke, Mas Anda happy ya. Lanjut lagi. Berikutnya persiapan kelompok 2, Mbak Siva, silakan Mbak Siva berdiri. Apa ini? Nah, coba dilihat punya kalian yang pakai print-printan, yang bawa apa? Undangan, lihat ada judul denanya tidak? Ada. Tapi punya Mas Nanda yang tadi buku cerita ada judulnya tidak? Tidak. Oke, nggak apa-apa, itu namanya sudah sederhana ya tadi ya. Selanjutnya unsur berikutnya yaitu ada apa ini ya? Arah mata angin. Terus ke arah timur, terus nanti ada pertigaan, terus sekali belok ke selatan. Ya. Oh, belok timur ya, terus melewati jalan raya Dagang sampai di SD. Betul sekali punya Mas Ali. Tepuk tangan untuk Mas Ali. Ini namanya Google ya. Jalan tercepat loh ya. Cari jalan yang tercepat. Silakan kalian kerjakan dengan teman satu kelompoknya. Ayo, nanti boleh itu apa namanya? Dua. Waktu pengerjaan zona, ya kalian membuat dari rumah ke sekolah adalah waktunya 15 menit. Ya, 15 menit. Kemudian peraturan yang ketiga, hasil gambar dan dijajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Medayani, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 15 Kabupaten Purbalingga. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan didampingi oleh beliau Ibu Esti Nur Hidayati sebagai pengajar praktek, dan sebelah kiri saya ini Ibu Puputri Widya Stuti, beliau sebagai coach, dan saya yang akan berperan sebagai coach. Seperti itu Ibu Esti. Baik, akan kami mulai. Selamat siang Bu Puput. Selamat siang Bu Titis. Kabar baik Bu Puput? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Titis? Alhamdulillah sehat. Sehat dan bahagia selalu nih Bu Puput. Oke, baik Bu Puput. Mohon maaf ini Bu Puput, siang ini mengganggu waktu Bu Puput. Tidak apa-apa Bu Puput. Tidak apa-apa Bu Titis. Senang bisa membantu. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini Bu Puput, terkait dengan kegiatan supervisi akademik itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, observasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Ini kegiatan kita siang hari ini Bu Puput. Ya. Baik Bu Puput, dari kegiatan kita ini ya Bu Puput ya, siang ini kita ngobrol-ngobrol kira-kira tujuannya apa ya Bu Puput yang ingin dicapai menurut Bu Puput seperti itu. Saya ingin berdiskusi ya dengan Bu Titis tentang sejauh mana sih perkembangan saya, pengembangan saya itu yang kemarin sudah tercapai atau belum. Itu sih yang ingin saya diskusikan dengan Bu Titis. Pengembangan diri ini bagus sekali Bu Puput. Baik, untuk hal yang ingin didapatkan dari kegiatan kita siang ini apa Bu Puput? Tentunya saya ingin menambahkan ilmu wawasan saya ya. Kira-kira nanti di kelas kalau saya kemarin menemui masalah beserta solusinya seperti itu Bu. Jadi berbincang tentang solusi yang akan kita terapkan, mungkin bisa saya terapkan di kelas itu sih. Saya sambil dulu siapa ya Bu ya? Mohon maaf ya Bu. Baik, kita kasih sebentar nggak apa-apa Bu Puput. Silahkan Bu. Bisa diceritakan Bu Puput nih, kemarin nih ya saat berlangsung kegiatan observasi, bagaimana perasaan Bu Puput setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, perasaan saya tentunya senang dan juga lega. Oke. Sudah melaksanakan kewajiban saya di kelas untuk hari itu. Baik. Ini kalau secara penilaian Bu Puput juga tinggi, performa Bu Puput. Penampilan saya kemarin saat pembelajaran di kelas, kalau saya menilai diri saya sendiri ya
sudah bagus Bu. Bagus, Dibantu juga baik. dengan dari Bu Titis sebelum pembelajaran dilaksanakan, saya juga dibantu untuk persiapannya, menyusun modulnya, masukan-masukan dari Bu Titis itu cukup membantu dari saya ya Bu. Jadi ya hasilnya pasti bagus. Berarti yang dimaksud kegiatan praobservasi ya, alhamdulillah bisa membantu ya. Oke, bagus sekali Bu Puput, terima kasih. Iya nih, terkait dengan pembelajaran kemarin Bu Puput, ini bisa diceritakan tidak Bu Puput tentang hal-hal yang sudah baik yang telah tercapai dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan seperti itu menurut Bu Puput? Ya, kalau tercapainya kegiatan kemarin berarti kalau ukurnya dari tujuan pembelajarannya. Yeah. Tujuannya itu yang pertama kemarin kan anak bisa sudah aktif Bu, sudah terlihat ya. Dari proses pembelajarannya mereka sudah aktif, kemudian dari hasilnya pun evaluasinya bagus-bagus sekali ya Bu. Kalau menurut saya itu ya sudah KKM lah, sudah KKM semua. Cuman yang kurang diperbaiki itu di proyek yang mereka buat Bu. Kan kemarin itu kan proyeknya adalah membuat denah ya, membuat denah. Padahal pas saya bagian di tahap akhir pembelajaran, saya memberikan evaluasi pada anak-anak kalau membuat denah itu sebaiknya yang bagus itu mencakup 4 unsur ya. Nah, sudah saya sebutkan unsurnya, dicek coba adakah judulnya, adakah arah mata angin dan berikut-berikutnya. Tapi masih ada 2 anak Bu, kemarin saya cek ada 2 anak yang belum menyertakan judul. Betul. Tapi untuk yang lain sudah. Itu 2 anak saja gitu. Memang ya seperti itu. Iya, namanya anak-anak ya Bu ya. Baik. Jadi tadi Bu Puput merasa sudah baik ya? Sudah baik. Sudah baik. Dengan indikator ketercapaiannya tadi adalah sudah sesuai dengan KKM. Sudah dari hasil evaluasi sudah bagus. Proyeknya anak-anak juga memang sekreatifnya mereka. Cuma ya saya inginnya sih 100% semuanya bagus proyek dan hasil evaluasinya. Tapi ternyata proyeknya saja itu 2 anak yang masih ya 90% sudah bagus anak-anak. Untuk tujuan pembelajarannya menurut Bu Puput sudah tercapai keseluruhan? Kalau menurut saya sudah bisa, anak-anak sudah bisa menyebutkan 4 unsur denah. Terus kemudian dari games interaktifnya mereka sangat aktif. Kemudian mereka secara berkelompok sudah bisa berdiskusi mencari rute tercepat. Ya kan kemarin sudah bisa. Terus mereka juga tahu cara lain untuk mencapai tujuan itu selain cara cepat itu bisa. Terus berikutnya komunikasi. Mereka kan menampilkan, menyajikan ini hasil saya. Mereka berani menunjukkan hasilnya, membuat kalimat gitu ya. Bahkan kemarin saya lihat kan saya meminimalkan 3 kalimat ya Bu. Ada loh anak yang sudah kelihatan ini kayaknya pandai bercerita menulis ya. Udah sampai 6 kalimat ada Bu. Ya, itu sudah mulai terlihat ya ada bakat. Meskipun rata-rata ya 3 kalimat, 4 kalimat. Bagus sekali. Jadi dari keseluruhan pembelajaran kemarin, apabila di skala ya seperti itu ketercapaiannya. Kalau saya menilai berapa? 10 di berapa ya Bu? 8 lah. 8 ya, masuk akan 8 bagus sekali Bu Puput. Oke, baik Bu Puput. Alhamdulillah ya jika pembelajaran kemarin memang sudah sesuai dengan harapan Bu Puput. Tapi kan tadi masih ada sedikit ya kendala ya Bu Puput ya. Nah ini Bu Puput, masalah kendala ini apabila ke depan terjadi lagi di waktu yang lain ya, seperti itu tanggung jawab Bu Puput sebagai seorang guru dan wali kelas apabila menghadapi seperti itu lagi permasalahannya, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Bu Puput? Ya, tanggung jawab saya yang akan saya lakukan ya Bu. Yang pertama jelas saya harus memperbaiki diri dulu. Saya harus memberikan bimbingan khusus terutama pada anak yang masih kurang itu ya Bu ya. Itu saya harus memberikan penjelasan yang benar-benar detail ke mereka ya. Terus kemudian yang kedua mungkin saya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat yang mungkin lebih senior, bisa memberikan masukan bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu. Kemudian cara yang ketiga mungkin saya bisa berkonsultasi kepada para sekolah gitu, selaku senior yang ditinggikan di sini. Saya bisa berkonsultasi mungkin apakah beliau bisa memberikan saran atau memberikan fasilitas sekolah supaya meningkatkan anak itu.
Oke, berarti tadi dengan rekan sejawat dan dengan kepala sekolah, adakah lagi Bu? Ada Bu, Ya. paling penting orang tua. Oh ya, bagus sekali orang tua. Gitu, Iya, Bu. Betul. saya lupa itu. Orang tua pasti ya harus Iya. harus memberikan apa ya, kita harus berkomunikasi Oke. baik langsung maupun misalkan via chat gitu ya, kepada orang tua yang bersangkutan bahwa anaknya itu kemampuan seperti ini, kemudian mari kita bersama-sama kita bekerja sama, karena kalau pembelajaran itu kan tidak hanya guru anak gitu kan, orang tua pun itu ambil dalamnya, sekolah fasilitasnya juga mendukung itulah. Oke. Untuk mengkomunikasikan hal tersebut, Bu Puput, seperti apa nanti Bu Puput kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat, dan kepada orang tua? Kan tidak mungkin serta-merta ya langsung mereka hadir untuk ikut menyelesaikan masalah. Bagaimana nanti kira-kira strateginya Bu Puput? Kalau dengan kepala sekolah ya, kepala sekolah berarti yang akan saya lakukan berarti diskusi, bertanya lah pada apa namanya gundu-gundu rasa, begitu seperti lah biar lebih apa namanya suasananya lebih relax gitu. Terus kalau pada rekan sejawat ya seperti kemarin Bu Titis lakukan gitu kan. Iya, seperti kucing Iya, saya misal saya berkomunikasi Bu Titis, saya besok mau seperti ini, mata pelajaran seperti materinya ini, kira-kira masukannya apa nih di kelas saya, ada anak yang misal kurang gitu kan, 2 orang yang kurang, bagaimana ya gitu kan, paling memberikan masukan itu sih Bu. Yang saya harapkan tidak hanya Bu Titis juga sih, yang lain juga pengen saya diberikan masukan gitu. Terus kalau untuk orang tua caranya ya ke rumah, paling itu yang paling mempan kepada anak-anak yang tadi dirasa. iya seperti betul, datang ke rumah, kunjungan ke rumah. Oke, baik. Terkait dengan hal baru nih Bu Puput, adakah hal baru yang Bu Puput dapatkan dari kegiatan ini seperti itu? Ada. Saya Boleh merasakan diceritakan. kalau dari masukan dari Bu Titis sebelum saya melakukan pembelajaran itu kan terkait menanyakan bagaimana keadaan siswa saat itu ya, hari itu apakah mereka senang bahagia gitu kan, Perasaannya. kegiatan yang mengelola mereka sih bagaimana ya hari itu, apa belajarnya sudah mood apa tidak, saya sebutnya mood ya Bu. Iya, Kalau mereka mood bahagia itu pasti nanti saat saya berikan ilmu masuk Bu, Oke. masuk pasti mereka semangat antusias. Oke. Tapi kalau mereka tidak mood, masih kurang mood ya, Iya. kurang baik, kurang bahagia, itu seperti gelas yang apa gerak-gerak mau saya tuangkan air, ilmu pun nggak sepenuhnya bisa itu kalau jadi kalau mereka udah stabil, happy, pasti mereka terkondisikan. Oke, Ilmu yang saya berikan masuk. Oke, betul. Terus selain itu juga kemarin Bu Titis memberikan masukan kepada saya media dan apa biar berbeda, diferensiasi pembelajaran, bagus sekali kan. nih. Tuh, kemarin yang sudah saya lakukan diferensiasinya untuk denah itu kan menyediakan anak-anak menyediakan undangan ya, undangan hitam, terus saya berikan juga undangan yang pernikahan, kemudian mereka ada yang bawa print out Bu, mereka sampai dia bawa print out gimana? saya sudah bawa, Oke. mereka bawa. Kemudian kebetulan ada anak di kelas saya yang punya buku cerita, dia bawa Bu, saya punya denah yang seperti ini. Jadi mereka tuh sudah tahu, oh ternyata saya mendapatkan denah itu dari sumber yang berbeda-beda, dari print out, dari manapun gitu, beda gitu. Terus apa ya, saya jadi lebih tahu loh bagaimana menghadapi misalkan ya kayak Bu Titis kan juga sudah lama mengajar di sini ya Bu, di sini pasti kendalanya itu ada anak yang lama ini mengerjakan denahnya karena rumahnya jauh ya di sana gitu. Bu Titis juga memberikan masukan kepada saya, nanti berikan saja ke anak itu poin-poin pentingnya gambar-gambar Gitu, bagus saja sekali. sih, itu menurut saya sangat membantu Bu. Oke. Adakah hal yang ingin dikembangkan lagi Bu Puput dari untuk kegiatan supervisi ini? Kan kemarin ada 4 yang dikembangkan seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya adakah yang ingin ditingkatkan lagi seperti itu? Saya kepikiran dengan waktu kemarin Bu Titis menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu. Saya kepikiran yang diferensiasi proses itu loh Bu. Jadi kan memberikan media yang kira-kira sesuai anak gaya belajar visual mereka sudah ya. Iya. Auditori ya menurut saya sudah, tapi kurang tergali ya itu. Kemudian kinestetik, kemarin sih memang kinestetiknya mungkin bisa membuat, tapi mungkin dimodifikasi dengan cara gunting-gunting atau apa gitu ya. Itu ya
harus saya lebih gali lebih dalam itu Bu. Menyesuaikan materi juga. Pembelajaran Iya. berdiferensiasi. Berarti untuk pembelajaran kemarin berarti masih terfokus pada diferensiasi konten seperti itu. Iya. Jadi Bu Puput ingin mengembangkan diri lagi dengan diferensiasi selanjutnya, yaitu proses. Betul sekali. Bagus sekali. Nih terkait dengan rencana ini ya Bu Puput ya. Kira-kira Bu Puput akan melakukan apa yang bisa dilakukan dalam waktu paling dekat ini Bu Puput Untuk mengembangkan diri terkait saya, dengan pengembangan diri tersebut tadi? yang jelas paling gampang mencari informasi di internet. Oke, Yang kedua, bagus. saya harus mencari informasi mungkin dari guru-guru yang sering Ya, diklat oke. dengan podcast Jawa. Terus kemudian yang belum ini Bu, aksi nyata dalam PMN. Oke. Itu ada terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kayak saya juga ada masuk Iya. penilaian, ada banyak semua. Sebenarnya saya sudah menyelesaikan semua, Oke. selesai. Oke. Tapi saya belum melaksanakan aksi nyatanya Bu. Oke, berarti yang bisa dilakukan Puput dalam waktu dekat ini adalah tadi ya berdiskusi dengan rekan sejawat, begitu kepala sekolah dan lain-lain. Kemudian Puput mencari literasi secara mandiri, Ya. baik entah itu di Google atau buku-buku seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan aksi nyata dari diklat online PMN seperti itu Bu Puput. Kapan ini Bu Puput rencananya ini akan dilaksanakan Bu Puput? Niat baik, lebih cepat, lebih baik. Bagus sekali, mungkin Bu Puput. Insya Allah minggu depan. Oke. Minggu depan. Insya Allah, bismillah. Oke, bismillah. Dukungannya apa Bu Puput kira-kira yang dibutuhkan? Jelas yang pertama dari kepala sekolah. Oke, kepala sekolah. Saya harus ibaratnya ya, perizinan pasti ya. Iya pasti. Perizinan, kalau apapun mesti harus berkomunikasi dengan kepala sekolah. Mungkin dukungan dari rekan sejawat yang sudah menyelesaikan aksi nyata gitu ya. Oke. Berikutnya ya dukungan dari internal saya sendiri. Oke, iya. Semoga tidak ada tugas tambahan atau apapun yang membuat Bu. Iya betul sekali. Baik Bu Puput, terkait dengan tanggung jawab melaksanakan rencana tersebut, komitmen Bu Puput seperti apa Bu Puput yang Bu Puput tanamkan? Harus komitmen. Iya. Pengembangan diri berarti kan bermanfaat untuk diri sendiri. Iya. Harus komitmen. Harus jawab. Oke, bagus sekali. Jaga terus semangatnya ya Bu Puput. Oke Bu Puput, sepertinya sudah cukup ini nih kegiatan pasca observasi kita pada siang hari ini. Mohon maaf nih Bu Puput sudah mengganggu waktu Bu Puput. Tidak Bu, saya senang malah bisa Iya, membantu. saya doakan semoga harapan Bu Puput dapat tercapai. Amin. Kemudian tidak lupa saya ingin mendengar kabar baiknya ya. Iya, amin. Sukses Di waktu bincang-bincang ke depan, di waktu yang akan datang yang berbeda bisa bincang-bincang lagi, dan di situ saya bisa mendengar pengalaman-pengalaman baru Bu Puput terkait dengan pengembangan diri Bu Puput yang sekarang sudah direncanakan, tinggal dilaksanakan. Mudah-mudahan di bincang-bincang kita yang akan datang saya sudah mendengar kabar baiknya seperti itu Bu Puput. Oke. Mohon maaf Bu Puput, saya mengganggu dengan terima kasih sudah selalu Bu Puput. Selalu cukup. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan pasca observasi dari saya. Ada tambahan dari Ibu Esti. Satu. Oke. Itu dari CGP. Iya Ibu, ini sudah kami. Saya baru selesai PPG kemarin Bu. Jadi saya pengen status Bu. Tapi selalu saya support Bu, betul. Saya nggak bosan-bosan. Menolak sekali terus Bu. Mampu pasti. Pasti mampu sekali Bu. Oke, terima kasih untuk kegiatan pada siang hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembar catatan aksi nyata coaching. Lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Lembar observasi pembelajaran di kelas. Lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Lembar rencana pengembangan diri. Refleksi diri latihan coaching. Jalan-jalan ke pantai Menganti, pemandangan indah menawan hati. Coaching untuk supervisi, pengalaman keren guru masa kini.
Sekian dan terima kasih.